Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, hati kami terbuka untuk firman-Mu, berbicara buat kami, berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan berbicara tentang memelihara kasih terhadap Allah. Memelihara kasih terhadap Allah, kita akan lihat bersama-sama dari Alkitab kita, Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memelihara ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat 5, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat yang terakhir ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita tetap memelihara kasih kita kepada Allah? Ada 3 hal yang saya akan membagikan saat ini. Yang pertama, di ayat 1 dan 2, kita harus mempertahankan hidup benar. Yang pertama, kita harus mempertahankan hidup benar. Di ayat 2 secara khusus dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi yang pertama, untuk kita memelihara kasih kita kepada Allah, kita harus perhatikan hidup benar. Jadi kita pertahankan hidup benar. Kita pertahankan hidup benar. Hidup benar ini memang tidak mudah untuk kita pertahankan. Tapi saya yakin dan percaya, waktu kita bergantung kepada Tuhan, waktu kita bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mempertahankan hidup benar. Ingat cerita Yusuf, waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusuf tidak mengikuti keinginannya. Yusuf tidak mengikuti keinginan istri Potifar. Dia pertahankan kehidupan yang benar. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, supaya kita mempertahankan kehidupan yang benar. Apapun godaan, cobaan yang datang kepada kita, kita akan terus pertahankan hal tersebut. Mungkin kita mulai tergoda oleh banyak hal. Kita tergoda untuk melakukan yang tidak benar.
Marilah kita boleh mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang tahu dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Kalau kita bisa mempertahankan hidup benar, maka kehidupan kita endingnya akan indah, akan luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf sendiri boleh mengalami namanya berkat demi berkat daripada Tuhan. Karena itu saya mau supaya kita semua terus mempertahankan hidup benar. Pada waktu kita diselamatkan Tuhan, tujuannya satu, untuk kita boleh hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita ini memelihara kasih kita terhadap Allah. Yang kedua, hidup sabar dan menderita karena Kristus. Di ayat yang ketiga luar biasa dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat-jemaat yang terlatih, yang luar biasa. Mereka punya kesabaran yang luar biasa. Memang cinta mereka mulai pudar, tetapi mereka sudah terlatih untuk hidup sabar. Kesabaran ini penting. Anak-anak Tuhan harus belajar sabar. Anak-anak Tuhan harus belajar mengikuti yang namanya rule-nya Tuhan. Kesabaran, mungkin ada hal-hal yang kita inginkan yang belum tercapai. Mari kita mau belajar sabar. Sabar di dalam segala area. Oleh karena itu, hari-hari ini kehidupan kita mungkin kalau kita lihat secara jasmani, kehidupan kita ini banyak mengalami kesulitan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita boleh belajar sabar. Kita mulai belajar menanti janji-janji Tuhan. Untuk menanti janji Tuhan, menanti jawaban-jawaban doa kita, memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya yakin dan percaya, waktu kita melatih diri kita sabar, kita akan belajar banyak dari Rasul Paulus. Setelah Tuhan ubah dia, Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa. Dan di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dia berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Anak-anak Tuhan, saya pribadi juga belajar bagaimana untuk kita bisa belajar bersabar di dalam segala area kehidupan kita. Di dalam lingkungan yang saat ini menuntut banyak hal. Kadang-kadang orang di jalan raya sudah tidak sabar, tapi mari kita mau belajar supaya kita boleh belajar sabar. Di dalam pelayanan kita belajar sabar. Ada banyak sekali masalah dalam pelayanan, dan banyak sekali masalah yang terjadi di dalam gereja. Tapi kita mau belajar sabar sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita bisa memelihara kasih kita terhadap Allah, yang terakhir ayat 4-7, kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ini penting. Saya ingat pertama saya mengenal Tuhan, saya bertobat, saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya ini pengen sekali dekat sama Tuhan, pengen terus menerus untuk bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Nah, kita mau belajar supaya kasih kita yang mula-mula terhadap Tuhan tidak luntur. Jangan kita makin hari malah makin menjauh dari Tuhan, tapi marilah semakin mendekat. Kalau hari-hari ini kita renungkan, sepertinya waktu ini begitu cepat. Tidak lama lagi bulan Agustus ini akan berlalu. Tahun 2020 ini bulan Agustus akan berlalu. Begitu cepat. Rasanya kita belum melakukan apa-apa. Rasanya pelayanan kita ini masih jauh sekali. Mari kita mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Juga kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya yakin dan percaya waktu kita bergantung kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong kita semua.
Jadi kasih yang mula-mula ini harus terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Saya yakin waktu kita dekat dengan Tuhan, saya yakin waktu kita membangun hubungan yang indah dengan Tuhan, maka kasih kita ini semakin hari semakin luar biasa. Kasih kita ini semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin berkembang, sehingga tidak ada hari tanpa kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada hari tanpa kita menyembah Dia. Tidak ada hari tanpa kita berseru-seru kepada Dia. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan segenap hidupnya kepada kita. Ini luar biasa. Kasih kita ini semakin hari semakin bertumbuh. Seperti seorang wanita, Maria, yang memecahkan minyak wangi dan membasahi kaki Tuhan, kemudian menyekanya dengan rambut. Demikianlah juga cinta kita terhadap Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, kasih kami terhadap Allah harus terus berkembang. Kasih kami terhadap Tuhan harus terus bertumbuh. Karena itu Tuhan, bawalah kami. Untuk kami Bapa benar-benar terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Terus hidup memuliakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan terus menolong kami. Untuk kami terus hidup benar. Untuk kami terus hidup kudus. Dan juga Tuhan, untuk kami Bapa benar-benar Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan. Bapa, kami boleh hidup Tuhan. Sabar terhadap banyak hal. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa supaya kasih kami terhadap Tuhan, kasih yang mula-mula itu tidak kendor, tidak Tuhan menjadi dingin. Tapi sebaliknya kasih kami terhadap Allah semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kasih kami terhadap Allah tumbuh kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.